Bagaimana solusinya dalam menanggapi Islam Nusantara? Kalau kemudian masalah Islam Nusantara ini kaitannya adalah bagaimana mengislamkan orang-orang di Indonesia dengan memperhatikan latar belakang masyarakat Melayu, tentunya itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian artinya Islam Nusantara itu artinya adalah kita akhirnya sensitif dan fobi terhadap hal-hal yang sudah disampaikan Rasulullah, lalu kemudian kita memfilter mana yang cocok dan mana yang tidak cocok, nah itu satu pemikiran yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang disampaikan Rasulullah itu sudah final dan tidak mungkin salah Rasulullah itu. Dan Rasulullah itu adalah agamanya menjadi rahmat, karena Rasulullah itu rahmat bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Arab. Makanya kalau kemudian artinya adalah kemudian Islam Nusantara itu artinya adalah mencoba untuk memilih-milih mana pendapat, memilih-milih mana syariat yang cocok dan tidak cocok dengan konteks Indonesia dan Nusantara. Nah itu berbahaya, karena sesungguhnya apa, tidak ada yang tidak boleh ada satupun dari apa yang sudah disampaikan Rasulullah untuk ditolak. Karena Rasulullah diutus bukan untuk kehidupan Arab, tapi Rasulullah diutus untuk kehidupan seluruh manusia. Makanya kalau ada yang mengatakan ada ajaran Rasulullah yang tidak cocok disampaikan di sini, pertanyaan saya balik. Kalau Rasulullah salah, lo yang benar siapa? Kamu. Yang benar siapa kalau Rasulullah sudah salah? Kalau Rasulullah sudah kamu katakan salah, ini cocoknya untuk orang Arab, di sini tidak cocok, berarti kan Rasulullah salah. Terus yang benar siapa? Nah itu yang kita harus ini. Makanya kemudian inilah yang kita harus pahami. Karena kadang-kadang hari ini orang-orang yang berusaha untuk menyimpang dari agama Allah itu memakai baju yang bermacam-macam dan memakai nama yang terkadang berbeda-beda. Tapi intinya sama, mencoba untuk meninggalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dulu ada ajaran Quraniyun, ikhwan, yang menolak hadis sama sekali dan tidak mau mengambil hadis, menyebut dirinya Quraniyun. Padahal itu bukan Quraniyun, dia mengingkari sunnah yang disampaikan Rasul. Dan itu perkara usul, ikhwan. Dan Allah ketika memilih orang Arab itu untuk membawa agama ini tegak pertama kali itu tidak pernah salah. Karena kalau Allah itu salah, siapa yang benar kalau Allah sudah salah? Kenapa Allah itu kemudian memilih orang Arab untuk membawa agama ini dan menyebarkan agama ini pertama kali? Karena tidak ada yang mampu memikul beban agama ini dengan begitu beratnya ketika pertama kali didakwahkan kecuali orang Arab. Dan itu adalah orang Quraisy yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah, dan dipilih mereka itu dihidupkan bersama dengan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud itu berkata, Allah itu ketika melihat hatinya manusia, tidak didapatkan hati manusia yang paling baik kecuali hatinya Rasul. Makanya dipilih Muhammad menjadi Rasulnya. Kemudian dilihat kembali hati manusia, dan tidak ada hati yang paling baik kecuali hatinya para sahabat. Dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabatnya Rasulullah. Makanya kemudian Allah tidak mungkin salah ketika memilih orang dan memilih kabilah ketika menurunkan pertama kali Islam itu disampaikan. Dan tidak ada yang mampu memikul beban berat agama ini kecuali adalah orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab. Dan itulah salah satu keistimewaan dan kelebihan mereka. Kalau orang Nusantara itu lebih mampu untuk membawa agama ini, saya dan antum, orang Sunda, orang Sumatera, memang lebih layak untuk membawa dan memikul agama ini, ikhwan. Sudah pasti kita, kakek nenek moyang kita adalah sahabat Rasul. Itu tidak usah ragu itu. Tapi kenapa kakek moyang kita tidak menjadi sahabat Rasul? Karena sesungguhnya ada orang yang lebih baik untuk mengemban itu, yaitu adalah para sahabat yang sudah kita kenal. Makanya kalau sahabat Nabi itu orang Nusantara, tidak ada itu Abu Bakar dan Umar. Adanya siapa? Bambang dan Joko. Dan itu kemudian Masya Allah, Allah tidak mungkin salah, ikhwan. Anda tidak perlu bicara tentang masalah orang Arab lah, karena memang agama ini bukan agama orang Arab. Cuma memang Allah memberikan keutamaan pada orang Arab ketika pertama kali mereka membawa agama ini. Kemuliaan itu terletak pada ketakwaan kita. Tidak usah sensitif sama Arab. Ada yang sensitif sama orang jubah, tidak suka. Jenggot, tidak suka. Ini gitu kan. Padahal kemudian dia tidak sensitif itu sama Korea, tidak sensitif itu sama kemudian artis-artis Hollywood. Tapi sama sesuatu yang sifatnya ada nilai dan ada dalilnya dan ada landasannya kemudian sensitif. Tidak boleh gitulah. Dan orang Arab itu memang istimewa, bahasanya aja istimewa. Antum tidak pernah dapati bahasa yang paling lengkap di atas muka bumi ini kecuali bahasa Arab. 24 juta kata itu dimiliki bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu, saya cuma menyampaikan bahasanya aja. Bahasanya aja itu
Sudah sepakat kita, tidak ada bahasa yang bisa mewakili kalamnya Allah kecuali bahasa Arab. Makanya antum lihat kenapa Quran itu menjadi mukjizat terbesarnya Nabi itu diturunkan dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kita ini berpikir. Makanya sampai-sampai kita dapati Al-Quran itu, Masya Allah, mukjizat terbesarnya Nabi itu Al-Quran. Makanya sampai Nabi itu sudah meninggal dunia itu mukjizatnya masih kita rasakan. Mukjizat para Nabi sebelum Rasulullah itu wafat dengan wafatnya mereka. Tapi mukjizatnya Nabi itu setelah Rasulullah wafat, maka mukjizatnya masih kita rasakan. Kita hari ini kalau membaca Al-Quran, berapa banyak yang nangis walaupun tidak ngerti maknanya. Berapa banyak orang kafir itu menikmati Quran gitu, walaupun dia tidak tahu kalau itu adalah kitab suci umat Islam. Kenapa? Karena mukjizat Quran masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Makanya saya pernah mendengar dialog dulu ketika masih kuliah. Ada dialog itu di warung buncit. Saya ikut antara dialog Islam dengan Kristen. Setelah kemudian para pemateri menyampaikan pemaparan materi mereka, kemudian dibuka tanya jawab. Nah disitulah yang luar biasa. Ada salah satu orang berkata, saya dulunya Nasara, pindah agama menuju Islam. Simpel, sederhana, yang menjadikan saya itu menjadi mu'alaf. Karena saya tidak pernah dapati ada orang yang menghafalkan kitab sucinya dari huruf pertama sampai huruf yang terakhir kecuali kaum muslimin. Dan orang yang hafal Quran itu ratusan ribu bahkan jutaan. Hari ini Quran kemudian dicetak salah, tidak sampai satu hari langsung ketahuan mana salahnya. Kemudian dia berkata, kalau ada orang di agama lain yang hafal kitab sucinya sebagaimana kaum muslimin menghafalkan kitab sucinya, saya siap kembali keluar dari Islam. Dan tidak bisa terjawab. Itu baru bahasa Arabnya, ya. Makanya bahasa Arab itu Masya Allah lengkap itu. Makanya kalau antum belajar bahasa Arab itu harus sungguh-sungguh. Kalau bagi yang sudah belajar, jangan kemudian awal-awal dua semangat, lama-lama rontok satu persatu, muridnya tinggal dua.